You have seen, and you will see. You know when I rise and when I fall, when I come or go. You see it all, and you hung the stars, and you move the sea, and still you know me. Oh. Wake up! Brothers, wake up! James! Wake up! God! What? God! Yeshua's Wake gone, up! brothers! Yeshua! Where is he? He's back! Come on, brothers. Wake up! Where's he gone? Yeshua! Brothers, he's here. Come on. Yeshua! Yeshua! Brother! Brothers. I go to prepare a place for you. Go into all the world and preach the gospel to all nations. You will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. And know that I will be with you always. You have been, and you will be. And you have seen, and you will see. You know when I rise and when I fall, when I come or go. You see it all, and you hung the stars, and you move the sea, and still you know me. Oh, oh. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian Arauna Online Service. Saya berharap dan kami berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi baik-baik saja. Dan saya percaya kita semua dalam kondisi sehat, terlindungi. Nah, saya yakin Tuhan beserta dengan kita. Mari siapkan hati, siapkan rohmu untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena kita semua bersama-sama beribadah bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau hadir dalam setiap hati kami, dalam setiap rumah kami, dalam setiap perkumpulan kami, dalam ibadah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian dan penyembahan kami naikkan pagi hari ini menyenangkan dengan hati-Mu. Terima kasih Yesus, kami siap memuji Engkau. Kami yakin dan percaya lewat pujian dan penyembahan kami Engkau disukakan, lewat ibadah kami Engkau disukakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat firman-Mu nanti juga Tuhan itu akan menyembuhkan dan membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Yeay.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, hey, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, hey, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti segala jalan-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ajarku untuk lebih lagi mengasihi-Mu, bawaku mengerti isi hati-Mu. Baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku, ku berikan bagi-Mu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu.
menggenggam hati kita. Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu, baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu, baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Bawaku menjadi kesayangan-Mu, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau selalu ada bagi kami, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, aduk rambut
besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkaulah bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, kami tahu anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Bukan hanya jam-jam di kami ibadah, tetapi berbicaralah terus. Berbicaralah terus Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan tuntunan-Mu. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara, senang bertemu dengan saudara setiap keluarga di manapun saudara berada. Kita baru melewati peringatan kenaikan Yesus kembali ke surga. Saya percaya selalu ada pesan khusus bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Setelah Dia kembali ke surga, Dia berjanji bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi setiap kita, orang yang percaya dan mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya yakin waktu kehidupan kita fokus kepada kekekalan, salah satunya kita tidak dengan mudah menyerah, dengan mudah patah di dalam menghadapi tantangan atau kesulitan dengan situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Dan kenaikan Kristus menjadi sebuah harapan juga bagi saya dan saudara, bahwa ada kehidupan kekal, ada kehidupan setelah kematian secara jasmani, ada harapan, ada masa depan, ada hal-hal yang indah yang Tuhan sudah sediakan dan kerjakan bagi saya dan saudara. Dan kita rindu juga di momen kenaikan Kristus ini adalah setelah momen itu adalah pencurahan Roh Kudus. Kita rindu ada lawatan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang terus bekerja di tengah-tengah kita. Saudara, mari terus arahkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Pagi hari ini saya memberi judul dalam seri tentang keuangan, ya, secara khusus pagi hari ini saya memberi judul prinsip dan tuaian. Nah saudara, kita harus yakin bahwa dunia ini ditopang oleh Tuhan. Amin saudara. Kita harus yakin bahwa dunia ini ditopang oleh Tuhan sehingga setiap hal itu bisa berjalan dengan baik dan mendatangkan kebaikan untuk manusia. Kita harus yakin akan satu hal itu. Di dalam dunia ini ada yang namanya prinsip. Katakan sama-sama, prinsip. Yes. Artinya sesuatu terjadi karena ada penyebabnya. Dan jika sebuah prinsip dikerjakan, maka secara otomatis akan terjadi hasilnya atau akibatnya. Dengan bahasa yang lebih mudah, setiap kita mengerjakan sesuatu, prinsip itu
maka dengan sendirinya akan ada hasil, akan ada hasil atau akibat yang otomatis bisa terjadi. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu yang berkuasa dan sanggup. Ya, Tuhan itu berkuasa, tapi juga Tuhan sanggup. Bukan hanya sebagai pencipta, tetapi Dia juga adalah sumber dari semua prinsip yang terjadi di alam ini. Dan hal ini juga, saudara, terjadi juga untuk prinsip dalam keuangan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita berdoa dan berpikir, ya, kita bijak. Masih ingat khotbah dari Bapak Gembala, kita bijak di dalam prinsip pengatur keuangan itu. Nah, saudara, kita harus yakin bahwa Tuhan itu baik dan penuh anugerah, katakan amin, ya. Penuh kemurahan dan selalu rindu untuk memberkati kita. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dan bukti terbesar dari rancangan yang terbaik Tuhan itu bukan hanya berkat materi. Ini sering kali saya selalu ulang-ulang, ya, bahwa berkat itu tidak selalu materi, kekayaan itu hanya salah satu. Tapi bukti terbesar dari kasih dan anugerah Tuhan itu adalah saat Dia memberikan anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Pagi hari ini engkau yang butuh kepastian, engkau rindu, kau bisa buka hati untuk Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Dalam Efesus 3 ayat 20, kita terus ulang-ulang ayat ini, saudara, dikatakan begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya, kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Tuhan, saudara, sanggup dan mau mengerjakan bagi kita, tadi ayat tadi katakan, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, minggu lalu firman Tuhan juga mengingatkan kita. Jadi ada hal yang penting, doakan dan pikirkan. Artinya Tuhan bekerja berdasarkan apa yang kita doakan dan pikirkan. Kata doakan di awal, baru kemudian dipikirkan. Kalau orang hanya fokus kepada doa, maka tidak ada perencanaan. Kalau orang fokus kepada apa yang bisa dicerna oleh pikiran, disitulah muncul kekhawatiran. Tapi Alkitab menulis, Tuhan bekerja lewat doa dan apa yang kita pikirkan. Dan setelah itu kita juga harus yakin bahwa Dia sanggup melakukan lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Dalam prinsip pengaturan keuangan pun, hal ini perlu kita kerjakan. Mendoakan apa yang menjadi rancangan, rencana. Saya ingat beberapa minggu yang lalu saya katakan, merencanakan, membuat rencana. Ya, setelah berdoa, kita berencana, kita berpikir. Nah, mari kita buka di Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam. Pengkhotbah 11 ayat keempat sampai keenam dikatakan seperti ini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ya, nah saudara, ada banyak orang gagal dalam kehidupannya sekalipun dia mengasihi Tuhan karena dia lupa akan prinsip ini. Kalau kita dikatakan tadi, kalau kita hanya memperhatikan angin, para petani atau mereka yang menanam, bercocok tanam, kalau hanya memperhatikan cuaca, memperhatikan angin untuk baru bisa nabur, saudara, maka tidak akan pernah mereka bisa menuai hasilnya. Pengkhotbah katakan, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Karena kalau terus kita dipengaruhi oleh situasi, kondisi lebih menguasai dari segala hal yang lain, maka pengkhotbah katakan kita tidak akan menuai itu. Kenapa? Seperti jalannya angin, seperti bayangkan sudah seorang perempuan yang hamil dari perut yang begitu ukurannya kecil, kemudian bisa mengembang seperti itu. Ada kekuatan yang maha dahsyat yang membuat tulang-tulangnya dan semua organ tubuhnya bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dari janin di dalamnya. Kita nggak bisa mengerti, mau mencerna pun juga nggak bisa, karena kita nggak akan bisa seperti itu. Nah, ayat yang ke-6 dari Pengkhotbah 11 dikatakan begini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Ini prinsip yang penting. Kita perlu menabur benih. Benih itu selalu bicara tentang
sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berarti. Saudara, mungkin sekarang keuangan dalam masa yang sulit, engkau cuma punya sedikit. Minggu lalu kita belajar, cuma punya buli, cuma minyak yang sedikit, sebuli itu. Tapi kalau kita menjadikan itu benih, pengkhotbah katakan tabur benih pagi, jangan beri istirahat kepada tanganmu. Kerja keras menggambarkan seperti itu. Sungguh-sungguh rajin. Kenapa saudara? Dari pengkhotbah 11 ayat yang ke-6, karena engkau tidak mengetahui apakah ini, ya, kalau benih itu ditabur, saudara, petani itu gak mungkin ngeliatin siapa yang mana yang tumbuh. Oh, nih dipikirkan seperti itu malah gak akan menuai. Karena kenapa? Kita tidak mengetahui benih yang mana, yang ini atau yang itu akan tumbuh, atau dua-dua benih atau semua benih itu akan tumbuh dengan baik. Nah sama, ada orang nggak punya apa-apa, ya sudah kacau ya kacau, nggak bisa saudara. Kita perlu tahu bahwa siapa tahu semua benih itu atau satu benih itu atau dua-duanya bisa bertumbuh dengan baik. Nah saudara perhatikan ini, mengapa kita perlu yakin dan teguh dalam iman tentang sifat Tuhan dan juga prinsip ilahi yang Tuhan tetapkan, baik di dalam pengaturan keuangan secara rohani. Kenapa kita perlu teguh? Tadi saya buka dengan kita perlu teguh, kita perlu yakin. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, dunia ini sudah jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Bumi ini ada di bawah kuasa si iblis. Itu makanya semua penyakit, semua kesulitan berasal dari dosa yang masuk ke bumi ini. Saudara, saya sering katakan seperti ini. Dosa, saudara, itu bukan hanya masalah surga dan neraka. Tetapi dosa selalu menurunkan kualitas hidup yang seharusnya menjadi milik kita di dalam Kristus. Saya ulang, dosa itu bukan hanya soal surga dan neraka, tetapi dosa adalah penurunan kualitas hidup dari seseorang atau manusia setelah Adam dan Hawa jatuh. Kualitas hidup yang harusnya Tuhan mau, Tuhan menyiapkan Eden yang luar biasa, rusak karena dosa. Nah saudara, kenapa kita perlu teguh, perlu yakin dalam semua situasi kondisi bahwa Tuhan itu punya kekuatan, bahwa kita teguh dalam iman tentang kuasa Tuhan dan prinsip ilahi, karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga karena sudah jatuh dalam dosa, sudah ada dua hal penting yang terjadi. Apa itu saudara? Kita menghadapi yang pertama namanya adalah keadaan yang tidak menentu. Kita gak bisa tetapkan sebuah keadaan terus berjalan. Ya, keadaan yang tidak menentu. Bukankah ini relevan dengan hari ini? Satu keadaan, satu situasi kondisi yang tidak mudah kita jalani, siapapun dan apapun profesi saudara. Yang kedua, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa memprediksi kapan datangnya masalah dan bencana. Dosa selalu membawa penurunan kualitas hidup yang sebenarnya Tuhan siapkan yang terbaik bagi manusia. Kondisi yang tidak menentu ini dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa itu saudara, yang membuat orang tuh menjadi apa saudara? Jemu dan lemah dalam menantikan tuaian. Waktu orang mengatur dalam masa-masa sulit, kok gak ada hasil, kok gak belum kelihatan tuaian dari apa yang saya kerjakan. Orang menjadi lemah dan jemu. Galatia 6 ayat 9 mengatakan seperti ini, mari baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Katakan amin. Ya, jika kita, perhatikan sudah, tidak menjadi lemah. Kata apabila sudah datang waktunya itu ada satu kata yang artinya di situ adalah appointed season. Ada musim yang dipilih, ada musim yang ditentukan untuk kita menuai. Asal Galatia katakan tidak menjadi lemah. Jemu, lemah, bosan itu menjadi tantangan pada waktu kita mengerjakan sesuatu yang benar dalam pengaturan keuangan atau apapun yang saudara taburkan menjadi benih waktu, benih pertumbuhan anak-anak saudara. Nah itu punya pengaruh. Nah, ada beberapa prinsip saudara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang penting saudara ya di dalam hal prinsip tentang tuaian ya, sama dengan orang sedang menanam, mengatur keuangan itu seperti menanam benih saudara.
Pertama, saudara, tuaian terbaik itu butuh ketekunan. Ya, tuaian terbaik itu butuh ketekunan. Ini prinsip pertama. Tuaian yang baik itu beda dengan tuaian yang buruk. Tuaian yang buruk atau tanaman yang buruk itu dengan sendirinya tumbuh, saudara. Prinsip ini sangat penting kita sadari bahwa dalam kehidupan maupun firman Tuhan yang kita pelajari, kalau kita mau menuai tuaian terbaik, maka kita butuh yang namanya ketekunan. Ya, ketekunan. Anak-anak perlu diajar juga untuk tekun. Sedangkan untuk hal-hal yang buruk kita tidak perlu mengusahakan. Karena dengan sendirinya kadang-kadang hal buruk itu dengan mudah bertumbuh. Ilustrasi, saudara. Satu kali di halaman rumah saya nggak menanam, tapi tumbuh semak duri. Ya, kalau ada satu pertanian, contoh ilustrasi yang lain, kita menanam semangka, kita rawat, ada rumput, ada tanaman duri yang tumbuh meskipun kita tidak rawat. Segala sesuatu yang buruk itu tidak perlu dirawat, saudara. Itu kan tumbuh dengan sendiri, tidak perlu ketekunan. Tapi sesuatu yang baik, kalau saudara mau tuai perencanaan keuangan yang saudara atur, saudara mau tuai, maka perhatikan, tuaian yang baik itu butuh ketekunan. Ya, saudara, selalu ada kekuatan yang mencoba untuk mengganggu atau merusak tuaian yang terbaik. Ya. 2 Timotius 2 ayat 6 mengatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang kerja keras, yang bertekun, merekalah yang harus menikmati pertama-tama hasilnya. Saudara yang dari masa-masa sulit ini, saudara mengatur benih ketekunan dalam mengatur keuangan, saudara akan menuai hal-hal yang terbaik di masa depan. Setiap kerja keras, setiap pengaturan yang disiplin, hemat, disiplin itu beda dengan pelit, saudara. Mengatur, saudara masih ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu. Setiap kerja keras selalu ada hasil usahanya. Nah, saudara perhatikan ini. Dalam keadaan alamiah, tanaman, saudara, waktu ditanam atau benih itu ditaburkan, sama juga seperti ini, menabur benih firman Tuhan, itu selalu ada 2 kekuatan yang dihadapi atau yang akan terjadi. Yang pertama, apa yang namanya opportunity. Ya, ada kesempatan, ada dukungan, dorongan ke arah yang lebih baik. Setiap kita sedang mengerjakan sesuatu dengan tekun, ada yang mendukung, ada dukungan, ada opportunity, ada kesempatan. Tetapi saudara, suka atau tidak suka dalam dunia jatuh dalam dosa, maka waktu kita mengerjakan prinsip untuk mendapatkan tuaian yang terbaik dalam pengaturan keuangan, dalam manajemen keuangan, maka ada namanya opposition. Apa itu? Sebuah keadaan perlawanan, pengabaian, menghilangkan atau merusak hal-hal yang baik. Bayangkan kalau kita tidak melakukan dengan tekun, yang tekun saja menghadapi perlawanan. Sama saudara pada waktu benih firman ditaburkan seperti ini di hati orang, maka ada 2 jenis keadaan yang sama. Ada benih yang nanti bisa tumbuh, tuaiannya iman yang kuat, iman yang teguh, memenangkan banyak orang menjadi berkat. Tetapi ada benih yang akan juga diambil atau menghadapi perlawanan dari iblis atau dari diri sendiri. Pada waktu kita mendengar firman ini, seringkali ada kekuatan iblis, kuasa jahat mau mencuri, membunuh, membinasakan benih itu. Tapi ada juga kekuatan diri sendiri, terlalu berlebihan, gak mungkin. Nah, kita harus melawan itu semua dengan tekun. Nah, pertanyaan saya, apakah kita seorang petani yang dengan tekun mengerjakan benih itu, atau kita seorang perampok? Apa itu perampok? Perampok adalah mereka yang tidak menanam, tidak bekerja keras, tidak mengatur, memanage, tapi mengambil tuaian. Saya percaya dalam masa yang sulit ini pun kita menjadi seorang petani yang baik yang tadi firman Tuhan katakan, bekerja keras, karena mereka yang akan mendapatkan hasilnya. Jadi saudara, tuaian terbaik itu butuh ketekunan dibandingkan tuaian buruk itu tumbuh dengan sendirinya. Nah, prinsip yang kedua, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan tuaian tahun lalu atau yang sudah lewat. Tetapi kita bisa mengerjakan apa yang akan kita tuai tahun ini atau yang akan datang, now and future, sekarang dan masa depan. Apa yang terjadi yang dialami seorang petani, saudara, ya?
Kalau yang lalu saya ambil ilustrasi sungai, hari ini saya mengambil ilustrasi seorang petani. Seorang petani kalau tahun lalu tuayannya gagal, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia mau mengutuki keadaan, dia mau marah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan tuayan atau taburan yang kita sudah kerjakan. Mungkin ada engkau yang salah atau engkau yang sedang menghadapi masalah karena sebuah keadaan, bukan karena kesalahanmu. Kau lahir di sebuah keluarga yang hancur atau kacau secara finansial manajemennya, atau engkau yang sedang mengalami kesulitan karena kesalahanmu. Kita nggak bisa buat apa-apa yang sudah lewat. Camkan baik-baik, iblis selalu menarik kita ke masa lalu, tetapi kita bisa mengatur, kita bisa mengerjakan tuaian apa yang akan kita tuai hari ini dan di masa depan. Yang percaya katakan amin. Lukas 9 ayat 62, saudara. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Membajak itu proses mengerjakan tanah sebelum ditanami sehingga tanah itu menjadi baik untuk tanaman itu tumbuh dan menghasilkan buah. Hidup kita, saudara, saya catat, hidup selalu diwarnai dengan seluruh akibat dari tiap pilihan dan taburan yang kita buat. Baik itu tuaian yang baik, taburan yang baik maupun tuaian atau taburan yang buruk. Oleh sebab itu kita perlu fokus kepada apa yang kita pilih, apa yang kita tabur hari ini. Ya, karena tuaian yang lalu kita sudah gak bisa buat apa-apa, saudara. Ada banyak orang menyesali keadaan atau orang mengingat selalu yang lalu-lalu. Dulu lebih enak, dulu lebih bagus. Loh, saya sering kali heran, saudara. Engkau menikmati lebih baik hari ini. Engkau punya aset yang lebih banyak, engkau punya keberhasilan yang lebih baik. Sekalipun ada banyak tantangan atau kesulitan, atau mungkin minimal engkau jauh lebih sehat hari ini dibandingkan yang lalu. Tapi ada banyak orang fokus kepada masa lalu. Oh, zaman dulu lebih enak, zaman dulu lebih gampang, zaman dulu saya lebih berhasil. Kenapa? Karena kita seringkali suka memegang sesuatu di masa lalu. Padahal Tuhan bekerja di masa ini dan masa yang akan datang. Ada orang, saudara, mungkin ada banyak orang berpikir, oh ini karena pekerjaan tangan saya. Saya bertemu ada banyak suami atau istri yang begitu sombong. Dia bisa berhasil, dia bisa oke sampai hari ini. Padahal mungkin ada orang-orang, entah itu istri atau suami atau mungkin anak-anak, yang menabur benih doa, yang menabur benih air mata untuk Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Sehingga suami atau istri itu terlindungi. Ada usaha, ada bisnis yang terlindungi. Nah, kita tidak bisa selalu menoleh ke belakang, ya. Saya berdoa supaya anak-anak Tuhan berhenti untuk mengutuki keadaan. Lepaskan berkat lewat kehidupan perkataanmu. Nah, bagaimana caranya menghadapi tuaian lalu yang buruk yang harus kita hadapi saat ini, saudara? Ya, karena sikap kita saat ini mengatasi tuaian lalu yang buruk akan sangat menentukan fokus taburan kita hari ini, dan akhirnya taburan yang kita tabur hari ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Satu hal yang kita harus pegang, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan tuaian yang lalu, saudara. Tetapi kita bisa mengerjakan sesuatu untuk memperbaiki tuaian yang akan datang. Kalau engkau mengalami hal yang sulit, berhenti tabur yang buruk hari ini supaya engkau menuai pengaturan keuangan, keberhasilan keuangan di masa yang lalu. Kalau engkau sedang mengalami yang buruk bukan karena kesalahanmu, berhenti untuk mengutuki keadaan. Ada kekuatan dan harapan yang Tuhan akan kerjakan, benih ilahi yang ditanam. Saya percaya engkau yang sedang melihat khotbah pagi hari ini, ada kuasa Tuhan yang akan menolong engkau. Mujizat yang akan menolong engkau waktu engkau mengerjakan, menabur, mengerjakan tuaian dengan baik. Nah, sebagai penutup, saudara, ada 4 hal penting dalam prinsip bagaimana kita menghadapi tuaian yang sudah lalu dan itu buruk. Ada 4 hal prinsip penting. Yang pertama, kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan tuaian yang lalu. Berhenti untuk mengenang masa lalu terus. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan baru setiap pagi. Itu Alkitab katakan. Yang kedua, kita harus belajar menerima akibat dari kegagalan di masa lalu. Waktu saya melakukan kegagalan di masa lalu, ada hal yang saya harus tuai hari ini, yang saya harus disiplin. Sehingga hari ini dan masa depan akan berubah. Karena kita belajar untuk menabur yang benar pada hari ini. Yang ketiga, saudara, kita harus komitmen mengerjakan tuaian yang akan datang.
Kalau engkau mau berhasil di keuangan yang akan datang, kau harus komitmen mengerjakan benih dari sekarang sehingga tuan yang akan datang menjadi baik. Mengatur keuangan, menyiapkan keuanganmu, mengatur kehidupan, mengatur perencanaan keuangan dan bisnis, saudara. Yang keempat, saudara, kita tidak boleh menilai tuaian kita berdasarkan cara pikir dunia dan ukuran kesuksesan dunia. Saya ulang, kita tidak boleh menilai tuaian kita berdasarkan cara pikir dunia dan ukuran kesuksesan dunia. Masih ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu, keinginan mata, keangkuhan hidup itu menjadi sesuatu yang tidak bisa menjadi jalan untuk Tuhan menolong kita. Kita harus memiliki cara berpikir yang tadi, doa dan pikirkan yang benar. Nah, saya ingin membaca kata-kata yang indah dari John Lawrence, ya. Saya terjemahkan dengan terjemahan bebas seperti ini, saudara. Kita tidak bisa mengendalikan panjang waktu hidup kita, tetapi kita bisa mengendalikan lebarnya hati kita dan dalamnya makna hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan bentuk wajah kita, warna kulit, tetapi kita bisa mengendalikan ekspresi dan reaksi kita menghadapi hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan kebiasaan buruk orang lain yang mengganggu, menyakiti kita mungkin. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan berapa jarak kaki sampai kepala alias tinggi tubuh kita, saudara. Kita nggak bisa kendalikan berapa tinggi tubuh kita. Tetapi kita bisa mengendalikan apa yang akan kita isi dalam hidup kita. Tuhan selalu menolong kita untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan serahkan kepada Tuhan hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Saudara, kita nggak bisa buat apa-apa dengan tuaian yang lalu, tapi kita bisa menuai yang baik mulai dari hari ini. Dan saudara, prinsip yang pertama tadi, jangan lupa, tuaian terbaik itu butuh ketekunan. Pagi hari ini, apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami, saya percaya waktu kita mengerjakan prinsip-prinsip itu, seperti tadi pembukaan, waktu kita kerjakan prinsip yang benar, akibatnya, hasilnya, pasti kita akan dapatkan. Tuhan menolong kita sekalian di dalam setiap keadaan yang tidak mudah dan situasi yang tidak mudah. Tetap ada harapan, tetap ada mujizat, karena Tuhan bekerja bagi hari ini dan masa depan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara, sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat, mari sekali lagi kita hampiri Tuhan di hadirat-Nya. Bawa bangsa ini, bawa kota ini, bawa setiap keluarga, untuk kita terima berkat, perlindungan dan kuasa dari Tuhan yang melampaui semua keadaan. Sekali lagi mari seluruh keluarga, angkat hatimu sekali lagi, katakan bersama-sama, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang
Bapa di surga, di akhir ibadah pagi hari ini kami datang kepadamu, Allah yang menguasai bumi ini, alam semesta, Allah yang berkuasa atas setiap prinsip dalam bumi ini Tuhan. Kami berdoa berkati bangsa dan negara kami, berkati kota di mana kami ada, berkati aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Roh takut akan Tuhan mengalir, ketertiban dan damai sejahtera mengalir. Bapa, ada kuasa kesembuhan. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi. Kami percaya kuasa-Mu melebihi dari kemustahilan Tuhan. Berkati setiap mereka yang ada di rumah, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang ragu-ragu pagi hari ini. Biar kami dikuatkan, bertemu dengan mujizat, mengalami kuasa-Mu, mengalami pemulihan-Mu. Karena kami menyembah Allah kami yang hebat, Allah kami yang tidak berubah kuasanya, dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami kepadamu Tuhan. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.